Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Los Yulia dan Selani boleh menemani adik-adik semua untuk beribadah sekolah Minggu. Gimana kabarnya adik-adik semua? Losa harap adik-adik semuanya baik dan tetap sehat. Selani dan Yulia di sini juga sehat dan semangat ya ya. Meskipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, Losa harap adik-adik tetap semangat. Karena dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama kita semua. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, langsung mau ingatkan sekali lagi hal-hal yang harus diperhatikan selama ibadah ya. Semua sudah siap ya memuji Tuhan? Selani sudah siap? Siap. Kita mau memuji Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kasihnya sangat besar dan sangat indah. Bahkan lebih indah dari pelangi. Lewat pujian yang akan kita nyanyikan, kita mau kasih tahu ke semua orang akan kasih Yesus yang sangat besar. Kasih yang sanggup mengalahkan segalanya dan memberikan kita kemenangan. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan pujian Setinggi-tingginya Langit yang nanti akan disambung dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Yuk kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikannya dengan gerakan dan semangat ya. Tinggi kasih Yesusku, sedalam
Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita melanjutkan ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk kebaikan dan kasih Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, saat ini kami mau memakai mulut kami, tangan dan kaki kami untuk memuji Tuhan. Dan tidak lupa kami mau memakai telinga dan hati kami untuk mendengar dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita baru saja memperingati hari Pentakosta. Ada yang tahu hari apa Pentakosta itu? Sebelum dengar, coba yang keras. Ya, betul. Hari turunnya Roh Kudus. Kita bersyukur ya adik-adik, Roh Kudus ada di dalam hati kita, yang akan selalu beserta kita dan menolong kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mari kita nyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, silakan duduk kembali. Saatnya kita semua bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk semuanya, tenang ya. Kita siapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati sekolah minggu lagi, walaupun masih dari rumah kita masing-masing. Tema firman Tuhan hari ini yaitu Roh Kudus, Roh Kebenaran. Hari ini sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah lagi hari ini. Dan sekarang waktunya bagi kami untuk mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami dalam memperhatikan cerita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pernah nggak adik-adik mengetahui sesuatu, tapi ketika ditanya, adik-adik pura-pura tidak tahu alias berbohong dan menjawab, tidak kok, bukan. Itu baik atau tidak? Jika kita tahu sesuatu, tapi kita tidak katakan yang sebenarnya, pasti itu bukan hal yang baik. Nah, kalau adik-adik berbohong, apakah orang lain dapat mempercayai kalian lagi? Pastinya tidak. Coba adik-adik bayangkan,
bagaimana rasanya jika teman-temanmu tidak lagi percaya padamu dan tidak mau berteman denganmu akibat dari kebohonganmu yang telah diketahui oleh teman-temanmu. Pastinya rasanya sangat sedih, akan terasa terasingkan. Mengapa demikian? Ya pasti itu terjadi karena mereka tidak suka dengan ketidakjujuranmu. Jangan pernah berpikir, cuma satu kali kok aku berbohong. Pasti besok lagi tidak. Jangan salah, adik-adik, jika engkau menutupi kebohonganmu yang pertama dengan kebohongan yang baru, maka adik-adik akan terasa capek, lelah, galau, pusing kepikiran untuk mencari ide menutupi kebohongan dengan kebohongan lain supaya tidak ketahuan. Kasihan sekali. Seperti cerita berikut ini. Ada seorang anak bernama Tio. Saat itu dia sedang menginginkan sebuah mainan mobil balap yang terpajang di toko mainan yang biasa Tio lewati saat pergi dan pulang sekolah. Sekarang Tio lagi berpikir keras bagaimana dia bisa membelinya karena uang jajannya selalu habis setiap hari. Suatu kali pada saat pulang sekolah, Tio melihat ada tas mama di atas meja. Sementara mama sedang menerima telepon di dapur. Tio tidak dapat menahan lagi keinginannya untuk mengambil uang dari tas mama itu. Saat ditanya mama, apakah ada yang melihat uang mama? Tio berbohong, berkata tidak tahu. Akhirnya Tio ketahuan mencuri. Mama sangat kecewa dan marah serta memberi hukuman. Berbeda dengan Tio, ada seorang bernama Mulyadi yang patut ditiru. Sebagai petugas kebersihan di salah satu mal di Jakarta, kisah kejujuran dia patut diacungin jempol. Ketika menemukan tas di toilet, tanpa membukanya, dia memberikannya ke petugas customer service. Setelah dibuka, ternyata berisi uang 100 juta. Mulyadi yang bertugas bersih-bersih toilet di mal, bila menemukan sesuatu memang langsung melapor ke customer service. Atas kejujurannya, atasannya menaikkan pangkatnya menjadi pengawas. Tapi Mulyadi menolak. Mulyadi berkata, berani jujur itu hebat. Bagaimana adik-adik? Jujur itu penting ya. Dalam Alkitab juga ada cerita tentang pentingnya kejujuran. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku,
dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah adik-adik, sudah kita baca bersama mengenai Ananias dan Syafira. Coba lihat apa yang terjadi pada mereka ketika mereka tidak memberi jawaban dengan jujur dan ada sesuatu yang disembunyikan. Ketika ditanya lagi, mereka tetap berbohong. Akibatnya, Ananias dan Syafira seketika itu juga rebah ke tanah dan mati. Pada saat Yesus naik ke surga, Ia memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati yang memimpin orang-orang percaya hidup dalam kebenaran. Yesus ingin orang-orang percaya melakukan kebenaran dalam seluruh kehidupannya, bukan sebaliknya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang ditandai dengan kehidupan yang menghormati Tuhan serta bersikap jujur di dalam segala hal. Contohnya, ketika adik-adik diberikan uang persembahan oleh papa dan mama, adik-adik harus memberikan seluruhnya untuk persembahan. Adik-adik tidak boleh memakainya untuk yang lain atau menguranginya. Yang berikutnya, setiap kesalahan atau dosa pasti ada konsekuensi atau hukuman. Demikian juga halnya dengan ketidakjujuran. Jika kita tidak jujur, pasti kita akan berakibat buruk bagi kita. Contohnya seperti kisah Ananias dan Syafira yang sudah kita pelajari hari ini. Mari adik-adik kita hidup di dalam kebenaran untuk menjadi pegangan hidup kita agar selalu hidup di dalam kebenaran. Kita akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini yang terambil dari Yohanes pasal 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sekali lagi, Yohanes pasal 16 ayat 13a. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kiranya firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kejujuran. Tuhan memberkati. Sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam tempat yang sudah disiapkan di rumah masing-masing. Kita mau mengiringi persembahan kita dengan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat.
Terima kasih juga kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Yeay! Kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan lambang dari Roh Kudus. Apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Halo anak-anak, waktunya aktivitas. Hari ini kita mau buat apa ya? Nah, seperti ini. Hari ini kita akan membuat burung merpati dan bagian belakangnya kita akan bikin background mosaik. Yang kita butuhkan adalah kertas putih yang agak tebal. Adik-adik bisa menggunakan kertas manila. Kalau Lause menggunakan kertas bekas kalender dinding karena cukup tebal, jadi Lause pakai itu. Dan kita membutuhkan 3 kertas origami. Lause pakai warna merah, orange, dan kuning sebagai unsur api sesuai tema firman Tuhan hari ini. Yuk ikuti langkah berikutnya. Siapkan kertas putihnya dan kita akan membuat pola lingkaran dengan diameter 18 cm, persegi panjang dengan ukuran 24 x 8, 13 x 6, dan 10 x 7 cm. 3 paper origami, lem, dan juga gunting. Kita akan membuat mosaik untuk menutupi lingkaran putih yang tadi sudah kita potong. Siapkan 3 kertas origami. Kita susun menjadi 1 dan kita lipat menjadi 2. Lalu, bekas lipatan itu kita gunting. Kita lipat lagi menjadi 2 bagian lagi. Adik-adik perhatikan ya, hati-hati saat menggunting. Kita susun kertasnya menjadi 1, supaya kita tidak perlu menggunting satu persatu. Nah, setelah menjadi 1/4 bagian, kita akan potong-potong membentuk segitiga-segitiga kecil. Mudah bukan? Hati-hati saat menggunakan gunting ya. Lakukan terus sampai kertas origami tadi habis kita potong. Nah, ini yang sudah Lause potong terlebih dahulu. Kita pisahkan warnanya supaya lebih mudah. Nah, satu persatu kita akan susun membentuk potongan-potongan mosaik. Adik-adik menggunakan lem, kita susun, kita tempel satu persatu. Bagian dasar putihnya usahakan tidak terlihat, jadi semua tertutup oleh kertas mosaiknya. Lakukan semua sampai putih itu tertutup rata seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat burung merpatinya. Pertama kita akan membuat sayap. Kertas persegi panjang yang paling besar kita akan lipat menjadi 2 bagian. Lalu kita akan gambar pola sayap. Adik-adik bisa tirukan contoh pola yang Lause gambar.
Nah, seperti itu polanya. Sekarang kita akan gunting. Kertas yang dilipat jadi 2, biarkan kita gunting dalam kondisi terlipat menjadi 2 bagian. Kita gunting perlahan-lahan sesuai polanya. Karena kertasnya agak tebal, jadi mengguntingnya hati-hati ya. Ini adalah bagian sayap dari burung merpati yang akan kita buat. Kalau lipatan kertasnya kita buka, nah, jadi sayap deh. Lakukan juga untuk bagian ekor. Bagian ekor kita akan pakai yang ukuran kertas paling kecil. Sama, lipat jadi 2, gambar pola seperti ekor, seperti contoh yang lo buat. Tetap dilipat jadi 2, digunting sama seperti sayap itu nanti ya. Nah, sekarang Lese bikin pola juga untuk badannya burung. Pola selesai, kita akan gunting. Ini akan menjadi badan dan kepala burung. Rapikan kalau ada guntingan yang kurang rapi ya. Sekarang kita gunting bagian ekor. Bagian sayap sudah. Bagian badan burung sudah. Sekarang bagian ekor. Nah, semua pola sudah tergunting. Kita coba susun yuk. Kita letakkan ekor di bagian bawah. Lalu kita letakkan sayap. Badan burung, ekor di bagian bawah. Nah, seperti di video ini. Tuh, jadi kan? Mudah kan? Anak-anak bisa membuatnya. Setelah kita susun, sekarang kita akan menempel supaya burungnya tidak lagi terlepas. Seperti contoh ini ya. Lese menggunakan double tip. Kita potong 2 double tip kecil saja. Pertama, kita akan tempelkan badan burung. Bagian lipatan sayap itu yang kita kasih double tip. Lalu kita tempelkan. Kepalanya ada di atas lengkungan sayap. Lalu kita akan pasang ekor di bagian bawah. Nah, kita akan gambar mata dan juga mulut. Buat lingkaran hitam untuk mata.
dan warna yang lain untuk bagian paruh burung. Segitiga terbalik. Burungnya sudah ada wajahnya. Nah, untuk kertas lingkaran mosaik tadi, kita akan rapikan. Kalau masih ada sisa-sisa yang keluar dari lingkaran, kita akan potong supaya bentuknya tetap terjaga bentuk lingkaran. Kita rapikan kertas mosaik yang tadi tertempel, sisa-sisa yang keluar dari area lingkarannya. Kita gunting pelan-pelan. Kita akan pasang burungnya di tengah-tengah lingkaran. Jadi, kepala dan ekornya tetap ada di dalam lingkaran. Lesu menggunakan double tip lagi untuk memasang burung. Lesu hanya menggunakan satu double tip di bagian belakang badan burung, pas di lengkungan lipatan badan atau lipatan sayap. Kita pasang di tengah-tengah. Kita tekan-tekan bagian double tip. Nah, sayapnya kita lipat, lekukkan ke arah depan supaya seperti sayapnya sedang terkepak. Nah, seperti itu aktivitas kita hari ini. Semoga aktivitas ini bisa membantu anak-anak mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Seru kan aktivitasnya? Aktivitas hari ini mengingatkan kita agar memiliki hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mau hidup di dalam kejujuran. Jangan lupa dikerjakan ya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Sekian ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan rajin cuci tangan. jaga jarak dan pakai masker kalau harus keluar rumah. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!